Halo, saat ini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi manusia komputer mengenai aturan desain. Materi ini adalah materi dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer di program studi teknik informatika Universitas Samratulangi. Mengapa perancangan interaksi menghasilkan interface yang buruk? Hal ini disebabkan karena perancang terlalu memperhatikan fungsi dibandingkan dengan penggunaan. Hal ini sangat lumrah dikarenakan programmer biasanya lebih mementingkan fungsi berjalan dengan baik atau lebih banyak fungsi itu lebih baik dalam suatu sistem dibandingkan dengan tampilan, dibandingkan dengan seberapa mudah sistem tersebut bisa dijalankan. Kemudian perancang tidak mempunyai pemahaman yang cukup dalam merancang interface. Rancangan yang baik tidak mudah, tidak sekedar masalah warna, layout, maupun penggunaan icon saja. Jadi ketika kita merancang suatu interface, bukan saja hanya berbicara tentang warna, apa yang akan kita gunakan atau bagaimana layout suatu interface itu akan dibuat, melainkan lebih dari itu. Kemudian perancang merancang untuk dirinya sendiri dan menegalisir yang lain. Jadi ini kebanyakan perancangan interface itu hanya mengikuti keinginan dari perancang tersebut, tidak memperhatikan profil dari pengguna yang akan menggunakan sistem tersebut. Yang berikutnya yaitu perancang merencanakan untuk menambah interface yang baik di akhir proses perancangan, namun kemudian kehabisan waktu. Jadi ini banyak sekali terjadi ketika melakukan atau mengembangkan proyek perangkat lunak, di mana perancang memikirkan untuk mengerjakan tampilan interface itu di terakhir. Jadi di akhir saja nanti baru kita akan buat. Namun kemudian waktu yang dibutuhkan atau user sudah cepat-cepat untuk harus selesai sistemnya sehingga rancangan interface itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Sudah diburu waktu. Dan ada kecenderungan di mana user selalu toleran terhadap interface yang buruk. Jadi user lebih toleran terhadap interface yang buruk, jadi lebih mementingkan fungsinya bisa berjalan sesuai dengan keinginan dibandingkan dengan tampilan. Berikut adalah aturan desain yang perlu kita pahami bersama, yaitu aturan desain ini menyarankan bagaimana meningkatkan daya guna atau usability dengan aturan misalkan yang pertama yaitu authority. Apa yang harus selalu diikuti, atau apa yang hanya sebagai saran. Ini. Dan kemudian generality, yaitu aturan yang digunakan untuk banyak situasi, atau aturan yang hanya digunakan untuk kasus-kasus tertentu saja. Ketika kita melakukan merancang suatu desain, kita memiliki standar untuk melakukan desain. Harus ada standar yang mengatur. Standar ini meliputi suatu aturan atau suatu standar yang ditentukan oleh organisasi nasional atau internasional seperti yang kita kenal dengan nama ISO untuk memastikan pemenuhan syarat tertentu. Jadi ketika kita merancang suatu desain, suatu sistem, ada aturan, ada standar yang harus kita penuhi sehingga yang membuat desain yang kita buat itu dikategorisasikan dengan desain yang baik atau desain yang buruk atau desain yang sangat baik. Itu standar, oke? Kemudian standar perangkat keras berdasarkan faktor fisiologi atau ergonomi, sedangkan standar perangkat lunak berdasarkan pada faktor psikologi dan teori kognitif.
Perangkat keras lebih umum digunakan dan memiliki harga yang lebih mahal serta sulit untuk diubah, sedangkan perangkat lunak sebaliknya. Dan daya guna di sini berupa efektivitas, yaitu ketelitian dan kelengkapan di mana user bisa mencapai suatu tujuan. Efisiensi adalah sumber daya yang berhubungan dengan ketelitian dan kelengkapan untuk mencapai suatu tujuan. Dan kepuasan, yaitu kenyamanan dan kepuasan user dalam pemakaian suatu sistem. Garis pedoman berupa saran, lebih bersifat suatu saran, dan umum berupa buku teks atau laporan garis pedoman. Abstrak dari garis pedoman dapat digunakan selama aktivitas awal siklus, sedangkan detail garis pedoman atau style guides itu dapat digunakan pada siklus lebih lanjut. Pemahaman terhadap garis pedoman atau guidelines ini akan membantu ketika terjadinya konflik ketika kita akan merancang. Nah, tadi sudah disebut daya guna. Daya guna itu apa? Daya guna itu adalah kunci utama dari interaksi manusia dan komputer, di mana suatu sistem itu harus mudah digunakan, memberi kenyamanan, memberi keamanan kepada pengguna, dan mudah dipelajari, dan lain sebagainya. Jadi suatu sistem itu yang disebut sistem berdaya guna adalah sistem yang paling penting adalah mudah digunakan oleh usernya. Memberikan keamanan, kenyamanan, dan mudah dipelajari. Jadi tanpa harus membuka tutorial, user bisa langsung menggunakan suatu sistem. Kita sebut dia suatu sistem yang berdaya guna. Daya guna ini adalah salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan user terhadap sistem. Yang tadi sudah disebut, atributnya daya guna itu ada efektivitas, ketelitian dan kelengkapan di mana user mencapai tujuan, kemudian learnabilitas, di mana suatu sistem itu mudah dipelajari oleh user baru tanpa harus buka tutorial, kemudian efisiensi, yaitu sumber daya pembelajaran dalam hubungannya dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user, kemudian memorabilitas, mudah dalam menggunakan sistem dan perintah-perintahnya mudah diingat, kemudian tingkat kesalahannya kecil, dan bebas dari ketidaknyamanan user, dan ketika user menggunakan sistem tersebut, ada sikap positif dalam menggunakan. Jadi ini ketika kita mengukur kedayagunaan suatu produk atau suatu sistem harus memiliki pembelajaran, keefisienan, kemampuan mengingat, kadar kesalahan, kepuasan, presentasi, susunan layar, istilah yang digunakan dan perintah yang disediakan oleh sistem, serta kemampuan sistem. Ini adalah kriteria untuk mengukur rekayasa usabilitas. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini yang bisa digunakan untuk membantu kita mengukur usability dari suatu sistem. Yaitu misalkan contohnya yang di sini, misalkan yang nomor 12, jumlah run yang berhasil dan error. Jadi berapa banyak fitur atau berapa banyak jumlah fitur yang berhasil dan berapa banyak yang error. Nomor 17, misalkan contoh di sini jumlah user yang menyukai sistem yang dibuat. Jadi ada pertanyaan, berapa banyak user menyukai sistem tersebut? Kemudian ada juga jumlah komentar dari user yang baik maupun tidak. Jadi di sini bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik usability dari suatu sistem. Jadi ini ada sedikit kartun ya untuk menggambarkan you have chronic Mashobi's corpus, but that's not why you puke. Have you been exposed to any user interface designed by engineers? Lalu dijawab yes. Kemudian you have interface poisoning, you'll be dead in a week. Okay, ini cuman sekedar ilustrasi saja ketika kita merancang interface.
Jadi bisa, karena ketika menggunakan sistem ada efek-efek psikologis yang tadi ya, psikologis dan juga ergonomis dan juga eh, pengaruh-pengaruh terhadap user yang akan menggunakan sistemnya kita. Ini adalah prinsip-prinsip dalam merekayasa user interface. Ada beberapa di sini, akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Jadi yang pertama, dialog yang sederhana dan alami. Yang dimaksud dengan dialog yang sederhana dan alami ini adalah user interface harus seringkas mungkin dan bersifat natural. Di mana user interface yang kita bangun hanya menggunakan perintah-perintah yang diperlukan saja. Dan hindari penggunaan jargon atau technospeak dan tampilan informasi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh user. Di sini prinsipnya adalah less is more. Jadi ini ada contoh, misalkan insufficient funds to withdraw $100 dibandingkan dengan X25 connection discarded due to network congestion, local limits now in effect. Jadi mana dari dua contoh di sini yang sederhana dan alami, dialog yang sederhana yang alami, yang seringkas mungkin, bersifat natural, itu yang lebih baik ketika kita akan memasukkan dialog di dalam perancangan user interface kita. Jadi tampilkan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh user. Less is more. Kemudian berbicara dengan bahasa pengguna. Yang dimaksud dengan berbicara dengan bahasa pengguna di sini yaitu dialog menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Jadi kita harus mengetahui bahasa apa yang paling nyaman, yang paling sehari-hari digunakan oleh user. Hindari penggunaan singkatan dan bahasa yang tidak jelas karena dapat disalah tafsirkan. Objek yang tampil di layar, jenis perintah, jenis interaksi pengguna, cara sistem memberikan feedback dan sebagainya adalah berdasarkan frasa yang sering digunakan. Misalkan kata desktop, icon, menu, cut, copy, paste. Jadi ini adalah frasa-frasa yang sudah sering digunakan, yang semua orang sudah tahu, ya kan? Jadi pakai saja frasa yang sering digunakan. Jadi ini adalah contoh ya di sini, dibandingkan yang pertama dengan yang kedua mana yang lebih baik. Kemudian ini ada contoh lagi, mana dari yang pertama dan yang kedua mana yang lebih baik. Kalian sudah bisa memilih ya mana dialog yang lebih baik. Kemudian mengurangi beban ingatan pengguna. User sebaiknya tidak dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Contoh, penggunaan menu lebih baik dibandingkan dengan baris perintah. Berikutnya adalah konsisten. User interface yang konsisten dapat menghindarkan user dari was-was atau ragu-ragu saat menggunakan suatu perintah atau fungsi. Hal ini dapat mempercepat interaksi, misalkan perintah cetak kita bisa langsung menekan file kemudian print. Oke, jadi ini ketika kita menggunakan user interface yang konsisten, artinya sesuai dengan aturan yang sudah biasa digunakan, maka user itu tidak akan takut-takut dalam menggunakan. Jadi kalau kita akan membangun suatu sistem yang ada perintah, contoh di sini ada perintah print, pakailah saja yang sudah biasa digunakan, yang sudah semua orang tahu. Misalkan kalau kita mau print, tinggal file print aja sudah bisa untuk memprint sesuatu. Ini juga ada contoh, misalkan ketika mendesain yang contoh konsisten adalah seperti ini. Ya kan, tampilan dari website, dari suatu website di mana konten page 1 dan konten page 2 letak dari navigasinya ada di atas. Ya. Memang kalau dalam website biasanya homepage itu selalu, halaman home itu agak berbeda dengan halaman-halaman selanjutnya, itu tidak apa-apa, yang penting halaman konten page yang ada di dalam website tersebut konsisten, letak-letak dari menu-menu dan konten di dalamnya.
Berikutnya adalah sistem timbal balik. Sistem seharusnya memberitahu pengguna segala aktivitas yang sedang berlaku atau status dari suatu sistem. Misalkan sedang menunggu input dari pengguna, atau memproses input, atau sedang menampilkan output, dan sebagainya. Dapat juga memberitahu satu sistem jika terjadi error. Jadi contohnya seperti ini, sedang loading, ya kan, sedang loading, dibandingkan kita hanya menampilkan kata sedang diproses atau loading, akan lebih baik ketika kita menaruh informasi di situ, ya kan, berapa persen sedang loading, jadi user tahu apa yang sedang terjadi dalam suatu sistem. Kemudian ini contoh yang berikutnya, ketika kita membuat sebuah akun, ya kan, ketika mengetik Jen, di situ ada keterangan this username is unavailable. Have you forgotten your password? Oke. Jadi ini memberikan informasi kepada user, oh ternyata username Jen ini sudah pernah digunakan oleh orang lain, sehingga saya akan mencari username yang lain yang belum pernah digunakan oleh orang lain. Okay? Dan ketika username itu benar, itu di gambar yang ketiga itu ada tanda centang, itu juga semacam feedback yang memberitahu kepada user, oke, ini username-nya sudah benar, sudah oke untuk digunakan. Kemudian jalan keluar yang jelas. Ketika kita berbicara tentang jalan keluar yang jelas, kita harus memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terperangkap dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan dalam berinteraksi dengan sistem. Apabila user melakukan kesalahan, maka ia dapat keluar dari kesalahan tanpa ada masalah, misalkan perintah undo. Jadi ketika user melakukan kesalahan, dia bisa dengan mudah untuk keluar dari kesalahan atau kembali ke keadaan di mana dia belum melakukan kesalahan. Oke, dengan contohnya perintah undo yang ini. Kemudian jalan pintas. Demi kemudahan dan kecepatan interaksi, maka seharusnya tersedia shortcut yang berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Misalkan kita contoh di sini ada shortcut untuk masuk ke dalam My Computer atau ke Recycle Bin. Kemudian pesan kesalahan yang baik. Pesan kesalahan yang baik adalah pesan yang menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah, serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Pesan kesalahan yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Disampaikan dalam bentuk teks, frasa, atau konsep yang mudah dipahami oleh user. Pesan yang disampaikan bersifat khusus, dan sebaiknya menyediakan cadangan penyelesaian atas kesalahan yang terjadi. Penyampaian kesalahan sebaiknya dilakukan secara sopan. Jadi contoh di sini ketika kita melakukan pencarian dalam Google dan tidak sengaja menulis kata beasiswa menjadi beasiswa, apa yang dilakukan oleh Google? Yang dilakukan oleh Google adalah mengkoreksi kita dengan sopan, jelas, dan mudah dipahami. Mungkin maksud Anda adalah beasiswa. Itu. Oke, jadi penggunaan pesan kesalahan yang baik kepada user. Berikutnya adalah mencegah kesalahan. Lebih baik daripada pesan kesalahan yang baik adalah desain yang hati-hati dan mencegah masalah terjadi di tempat pertama. Berikan pengguna pilihan konfirmasi sebelum mereka melakukan suatu tindakan. Jadi ketika kita memberikan pilihan konfirmasi kepada user kita ketika dia akan, sebagai contoh, akan keluar dari sistem, kita kasih pesan kesalahan, apakah Anda yakin akan keluar, atau apakah Anda yakin akan mengganti username, atau apakah Anda, seperti contoh yang ada di dalam video ini, yaitu apakah Anda yakin akan meninggalkan grup ini. Oke? Jadi sehingga user akan merasa nyaman ketika
diberikan bantuan seperti ini, karena bisa saja salah klik atau ya human error terjadi yang tidak dimaksudkan, sehingga misalkan dia sudah bisa, kalau misalkan seperti ini contoh grup di Facebook ya, sudah tidak bisa masuk lagi kalau dia sudah keluar. Jadi ketika kita memberikan pesan pencegahan kesalahan, pilihan konfirmasi, ini akan membuat user lebih nyaman menggunakan sistem kita. Berikutnya yaitu bantuan dan dokumentasi. Bantuan dan dokumentasi ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh sistem untuk menjelaskan cara penggunaan sistem, ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sistem, dan memperbolehkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Misalkan dengan adanya fitur help. Ya, fitur help. Di dalam help tentu saja di situ akan berisi panduan atau penjelasan terhadap user kepada user tentang sistem ini, apa saja yang bisa kita ketahui, sehingga user bisa lebih lagi memahami sistem yang dia gunakan. Nah, tadi kita banyak berbicara tentang user. Apa sih user itu? Apa sih user itu? User itu adalah user yang akan menggunakan sistem kita. Kita harus tahu siapa user kita. Di sini dijelaskan bahwa user dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yaitu user kita kategorisasikan berdasarkan pengalaman mereka menggunakan komputer. Oke. Mungkin masih pemula ya, pemula masih baru menggunakan komputer. Walaupun mereka umurnya sudah di atas 50 tahun, tapi mungkin baru saja menggunakan atau baru saja mempelajari komputer ya, sistem. Kemudian tingkat pendidikan, bisa juga kita kategorisasikan user kita berdasarkan tingkat pendidikan. Misalkan SD, SMP, SMA, kuliah, dan sebagainya. Bisa juga dikategorisasikan berdasarkan umur. Oke? Umur berapa sampai berapa, itu kita bisa kategorisasikan user kita. Dan juga berdasarkan statistik pengguna sistem yang sudah di training. Apakah mungkin user kita sudah pernah memiliki keahlian tertentu sebelum menggunakan sistem, atau mungkin sudah pernah di training sebelumnya, seperti itu. Jadi kita harus paham dengan benar siapa end user kita. Untuk merancang sistem juga perlu diperhatikan tipe dari user yang akan menggunakan produk. Tipe user kita tuh seperti apa? Apa yang mereka butuhkan dari produk kita? Ya. Di lingkungan mana produk tersebut akan digunakan? Dan apa yang perlu difokuskan dari produk? Ketika kita mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan lebih paham bagaimana kita akan merancang user interface kita. Karena yang akan menggunakan adalah end user, bukan perancang tetapi sekali lagi end user. Jadi, mengenal user bertujuan untuk mempelajari dan memahami pengguna yang menggunakan sistem, merangkum keperluan dari user, dan kita mengetahui apa yang membuat user merasa puas dan kemahirannya menggunakan komputer. Salah satu cara untuk merancang interface, kita bisa melakukan yang namanya benchmarking. Apa yang dimaksud dengan benchmarking? Yaitu produk-produk kompetitif atau produk yang telah ada dipelajari. Jadi kita pelajari produk-produk yang sudah ada di pasar, yang mirip atau serupa dengan yang akan kita kembangkan. Kemudian kita ambil yang baik dan kita perbaiki sistem yang akan kita bangun. Produk yang sudah ada itu bisa dijadikan sebagai prototipe terbaik dalam membangun suatu produk. Ketika kita melakukan benchmarking atau analisa produk kompetitif, bisa dilakukan dengan jalan, yaitu yang pertama menentukan kondisi dan memutuskan sejauh mana akan mengembangkan produk, kemudian meneliti perbedaan produk, dan melakukan yang namanya intelligence browsing. Jadi kita lihat ide-ide dari sistem pesaing, mana yang baik, ya kan?
kita rangkum, dan itu yang kita angkat jadi tema dari perancangan kita. Jadi prototyping tadi sudah disinggung. Jadi bagaimana cara mengekspresikan ide-ide dari perancangan? Ketika kita melakukan prototyping, tidak ada software pengkodean di dalam tahap ini. Juga kita tidak dapat mengevaluasi rancangan sampai rancangan tersebut benar-benar dibangun. Namun, terjadi masalah ketika rancangan dibangun, ternyata sangat sulit untuk melakukan perubahan. Bagaimana solusinya? Simulasikan perancangan dengan biaya kecil, yaitu dengan membuat prototyping. Okay? Mengapa prototyping? Karena kita bisa melakukan evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Kemudian stakeholder, dalam hal ini user, dapat melihat, menyentuh, dan berinteraksi dengan prototype. Anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif melalui di dalam tahap ini, dan para perancang dapat mengeluarkan ide-ide di dalam tahap ini. Memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya, dan dapat menjawab pertanyaan dan membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif yang ada. Dan yang paling penting adalah prototyping lebih murah. Dimensi dari prototyping ini ada beberapa, yaitu penyajian, bagaimana desain dilukiskan atau diwakili, dapat berupa uraian tekstual atau dapat berupa visual atau juga bisa berupa diagram. Kemudian lingkup dari prototyping adalah apakah hanya interface saja ataukah mencangkup komponen komputasi yang akan kita sertakan di dalam prototyping tersebut. Kemudian executability, dapat dijalankan. Apakah prototype itu bisa dijalankan? Jadi ada prototype yang juga bisa dijalankan. Dan yang terakhir yaitu pematangan atau maturation. Apakah tahapan-tahapan produk tersebut mengikuti dua hal di sini? Yang pertama revolutionary, mengganti yang sudah ada, mengganti yang lama ya. Kemudian evolutionary, terus melakukan perubahan pada rancangan yang sebelumnya. Apakah kita hanya mengganti saja yang lama atau tetap melakukan perubahan secara terus-menerus pada perancangan yang ada? Metode pembuatan prototyping ini ada dua, yaitu non-computer, biasanya dikerjakan lebih awal, dan computer-based, biasanya dikerjakan setelah non-computer ini selesai. Ini adalah contoh dari prototyping non-computer, yaitu deskripsi desain secara verbal, berupa deskripsi tekstual dari suatu desain sistem. Ini ada contoh ya kan. Kemudian bisa berupa sketsa. Ini juga termasuk dalam prototype ya, paper base menggambarkan interface sketsa ya. Kemudian storyboarding atau storyboard seperti komik ya, yang berisi kumpulan dari gambar-gambar tentang apa yang akan kita desain, apa yang akan nantinya akan seperti apa tampilan dari sistem kita. Dan ini bisa memakai pensil atau menggunakan urutan diagram, di mana storyboard ini akan menunjukkan tampilan detail dari ide yang akan kita kembangkan. Storyboard ini lebih cepat dan mudah serta menggambarkan situasi pekerjaan dan user. Ini contoh dari storyboard. Ketika diklik di sini apa yang terjadi ya kan, dia bisa gambar lagi. Ketika diklik di sini apa yang terjadi, ketika diklik di sini apa yang terjadi, semua itu digambarkan dalam bentuk storyboard. Kemudian yang prototyping berbasis komputer atau computer base, ini ada beberapa di sini, ada prototype horizontal, prototype vertikal, low fidelity prototyping, mid fidelity prototyping, dan high fidelity prototyping. Ini ada di sini contoh dari prototype horizontal, kemudian low fidelity prototyping. Ini contoh dari high fidelity prototyping. Jadi kalau saya kembali di sini ya, kalau low fidelity prototyping ini contohnya storyboard atau sketsa, itu masuk dalam kategori low fidelity prototyping. Jadi prototype dengan tingkat ketepatan yang rendah.
Kemudian yang di tengahnya itu adalah mid fidelity prototyping, adalah prototype dengan tingkat ketepatan sedang, berbentuk skema, mensimulasikan navigasi dan fungsi, atau simulasi dari layar. Dan high fidelity prototyping ini seperti sistem akhir, menggunakan bahan baku yang sama dengan produk akhir. Jadi ini contoh yang untuk high fidelity prototyping. Jadi jika dilihat seperti suatu sistem yang sebenarnya, ya kan? Dalam kenyataannya ini hanya digunakan menggunakan Microsoft Visio saja. Jadi komponen-komponen Microsoft Visio saja yang digunakan sehingga membuat tampilan seperti ini. Jadi seperti sistem yang sebenarnya, itu yang disebut dengan high fidelity prototyping. Kemudian ini adalah form dan feedback untuk evolving dari sebuah perancangan, sejak dari tahapan pengumpulan kebutuhan yaitu need finding, kemudian kita membuat storyboards-nya, kemudian kita buat low fidelity mockups-nya bisa dalam bentuk sketsa, dan kemudian akan jadi high fidelity mockups dari suatu sistem. Terima kasih, sekian untuk materi kuliah pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan akan berjumpa lagi dalam video kuliah berikutnya. Terima kasih.